Hai semua, kembali lagi dalam pembelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang KD 3.4, yaitu keseimbangan pasar dan struktur pasar. Dalam video kali ini, sub pokok bahasan yang akan kita bahas adalah seputar permintaan dan penawaran. Yang pertama ada permintaan. Permintaan atau demand adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang itu sendiri, perubahan pendapatan masyarakat, selera konsumen, perubahan intensitas kebutuhan, perubahan harga barang substitusi dan komplementer, perubahan harapan di masa yang akan datang, dan mode atau tren. Hukum permintaan mengatakan bahwa jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harganya. Artinya jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang, dan sebaliknya. Syarat-syarat berlakunya hukum permintaan apabila keadaan yang lain ceteris paribus atau tetap. Jenis-jenis permintaan ada 3. Yang pertama ada permintaan absolut, yaitu permintaan yang tidak didukung dengan daya beli, kemampuan membeli, dan tindakan melakukan pembelian. Kemudian yang kedua ada permintaan potensial, yaitu permintaan yang didukung dengan daya beli dan kemampuan membeli, namun tidak melakukan tindakan pembelian. Dan yang ketiga ada permintaan efektif, yaitu permintaan yang didukung dengan daya beli dan kemampuan membeli, kemudian melakukan tindakan pembelian. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Sesuai dengan hukum permintaan, maka bentuk kurva permintaan melereng dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva permintaan dapat bergeser ke kanan dan ke kiri jika keadaan lain yang ceteris paribus tidak dipenuhi. Misalkan apabila pendapatan seseorang bertambah, permintaan barang yang akan dibeli juga bertambah, sehingga kurva bergeser ke kanan. Sebaliknya, apabila pendapatan seseorang berkurang, permintaan juga berkurang, sehingga menyebabkan kurva bergeser ke kiri. Pergerakan di sepanjang kurva permintaan menunjukkan perubahan jumlah barang yang diminta yang diakibatkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Apabila harga mengalami kenaikan, maka permintaan barang yang akan dibeli berkurang. Dan sebaliknya, apabila harga mengalami penurunan, permintaan barang yang akan dibeli bertambah, sehingga kurva permintaan bergerak di sepanjang kurva dan melereng dari kiri atas ke kanan bawah. Pergerakan di sepanjang kurva permintaan biasanya disebabkan oleh pengenaan pajak yang membuat harga barang naik, sehingga membuat pergerakan sepanjang kurva permintaan. Selanjutnya ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara variabel harga atau P dengan variabel jumlah barang atau Q yang diminta. Adapun bentuk dari fungsi permintaan ialah P sama dengan A min BQ atau Q sama dengan A min BP, di mana P merupakan harga barang per unit, Q merupakan jumlah barang yang diminta, A menunjukkan angka konstanta, dan B menunjukkan kemiringan atau slope dari kurva. Adapun syarat mutlak dari fungsi permintaan adalah nilai A harus positif dan nilai B harus negatif. Untuk mencari fungsi permintaan dapat menggunakan rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1, di mana P merupakan harga barang, P1 adalah harga barang awal, dan P2 adalah harga barang berubah. Q merupakan jumlah permintaan, Q1 adalah jumlah permintaan awal, dan Q2 adalah jumlah permintaan berubah. Misalkan di sini ada contoh soal, jika harga barang 60 per unit, maka jumlah barang yang diminta 20 unit. Dan jika harga barang 40 per unit, maka jumlah barang yang diminta bertambah menjadi 30 unit. Tentukan persamaan fungsi permintaannya.
Untuk penyelesaiannya, pertama kita identifikasi terlebih dahulu, sehingga diketahui P1 sama dengan 60 dan P2 sama dengan 40, Q1 sama dengan 20 dan Q2 sama dengan 30. Kemudian, hasil identifikasi tadi kita masukkan ke dalam rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1, sehingga P min 60 per 40 min 60 sama dengan Q min 20 per 30 min 20. Kemudian perhitungan yang bawah kita selesaikan menjadi P min 60 per min 20 sama dengan Q min 20 per 10. Kemudian kita hitung menggunakan cara perkalian silang menjadi 10 P min 600 sama dengan min 20 Q plus 400, sehingga 10 P sama dengan min 20 Q plus 1000, sehingga diperoleh hasil akhir P sama dengan min 2 Q plus 100. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi permintaannya menjadi P sama dengan min 2Q plus 100 atau P sama dengan 100 min 2Q, atau bisa dinyatakan sebagai Q sama dengan 50 min 0,5P. Selanjutnya, kita akan masuk ke subbab penawaran. Penawaran atau supply adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga. Atau bisa disebut, penawaran adalah jumlah barang yang mampu dan tersedia untuk dijual oleh produsen. Kemudian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada biaya produksi, kedua ada kemajuan teknologi, ketiga ada harga barang itu sendiri, keempat adalah harapan di masa yang akan datang, kelima laba yang diinginkan produsen atau penjual, dan yang keenam ada pajak. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka semakin besar jumlah penawaran barang atau jasa dari pihak produsen. Sebaliknya, semakin rendah harga barang atau jasa, semakin rendah pula penawaran barang atau jasa dari pihak produsen. Jenis-jenis penawaran ada dua. Yang pertama ada penawaran perorangan. Penawaran perorangan adalah sejumlah penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing produsen atau penjual terhadap sebuah tingkat harga tersebut. Kemudian ada penawaran pasar. Penawaran pasar merupakan jumlah total dari penawaran barang atau jasa yang telah dilakukan oleh seluruh penjual atau produsen pada tingkat harga tersebut. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada masing-masing tingkat harga. Berbeda dengan kurva permintaan, kurva penawaran mempunyai kemiringan atau slope positif. Artinya, kurva ini bergerak naik dari kiri bawah ke kanan atas. Sama halnya dengan kurva permintaan, kurva penawaran juga dapat bergeser ke kanan dan ke kiri. Bentuk kurva penawaran tersebut akan dapat bergeser ke kanan jika jumlah barang yang diproduksi melimpah, dimisalkan karena adanya kemajuan teknologi atau karena laba yang diinginkan. Sebaliknya, kurva penawaran dapat bergeser ke kiri jika jumlah produksinya menurun. Pergerakan di sepanjang kurva penawaran menunjukkan perubahan jumlah barang yang ditawarkan yang diakibatkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Apabila harga mengalami kenaikan, maka penawaran barang yang akan dijual bertambah, dan sebaliknya, apabila harga mengalami penurunan, maka penawaran barang yang akan dijual juga berkurang, sehingga kurva penawaran bergerak di sepanjang kurva dan melereng dari kiri bawah ke kanan atas. Selanjutnya ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga atau P dan jumlah barang atau Q yang ditawarkan. Bentuk dari fungsi penawaran sendiri adalah P sama dengan A plus BQ atau Q sama dengan A plus BP, di mana keterangannya masih sama seperti di fungsi permintaan, yaitu P menunjukkan harga barang per unit,
Q untuk jumlah barang yang ditawarkan, A menunjukkan angka konstanta, dan B menunjukkan kemiringan atau slope dari kurva. Berbeda dengan syarat mutlak fungsi permintaan, fungsi penawaran mempunyai syarat mutlak yang pertama adalah nilai A boleh positif atau negatif, dan nilai B harus positif. Rumus untuk mencari fungsi penawaran masih sama seperti mencari fungsi permintaan, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Namun yang membedakan adalah Q di sini merupakan jumlah penawaran, sehingga Q1 adalah jumlah penawaran awal dan Q2 adalah jumlah penawaran akhir. Misalkan di sini ada contoh soal, pada saat harga 40.000 per unit, jumlah penawarannya 100 unit. Kemudian harga naik menjadi 60.000 per unit, jumlah penawarannya naik menjadi 200 unit. Tentukan fungsi penawarannya. Untuk cara penyelesaiannya masih sama, yaitu pertama kita identifikasi terlebih dahulu, sehingga diketahui P1 sama dengan 40.000, P2 sama dengan 60.000, Q1 sama dengan 100, dan Q2 sama dengan 200. Langkah selanjutnya masih sama, yaitu dengan memasukkan ke rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kemudian kita selesaikan perhitungannya dengan menggunakan langkah seperti menghitung fungsi permintaan tadi. Sehingga dari hasil perhitungan tadi ditemukan fungsi penawarannya menjadi P sama dengan 20.000 plus 200Q, atau bisa dinyatakan Q sama dengan min 200 plus 0,0005P. Sekian pembahasan materi kali ini, nantikan video-video selanjutnya.